Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, iya, makasih ya. Saya hanya ingin berbagi aja sih sebenarnya ya mengenai permasalahan para ibu-ibu nih, gitu ya, para ibu-ibu, para perempuan yang ujung-ujungnya duitnya habis gitu ya, dan itu terjadi banyak 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 kepada banyak perempuan gitu ya. Jadi saya berpikir nggak ada salahnya saya coba untuk berbagi karena insya Allah kayaknya mesti tadi saya sampaikan kepada Mbak Akfa, mungkin dari Mbak Akfa memperkenalkan diri mengenai apa yang kita akan lakukan di sini. Silakan Mbak Akfa, monggo. Ya, jadi pada acara siang hari ini Ibu Dia Mulyani CFP akan bertugas memberi sedikit materi untuk kita semua yang bertemakan perempuan dalam sisa dan sisi keuangan. Mungkin atau mau langsung dimulai saja Ibu daripada terlalu lama menunggu nanti. Iya, jadi ini masih pertama kali kita memulai untuk sharing online ya, insya Allah seterusnya lebih baik lah ya, insya Allah. Terima kasih Mbak Afa. Jadi saya bagian dari IKS dan saya juga sebagai financial planner yang khususnya untuk UMKM edukasi ya, yang notabene adalah Islami tapi saya belum begitu terjun dalam banget, yang lebih paham mungkin dari Bu Irma gitu ya. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, saya dan juga dengan syafaat Rasulullah SAW, semoga hari ini saya bisa berbagi ilmu sedikit tentang sharing tentang bagaimana keuangan yang memang notabene itu untuk kita semua ya, terjadi miss up di situ ya, miss up di dalam pengelolaan keuangannya. Mungkin saya juga akan mulai. Tadi saya udah share mengenai mengenai videonya di YouTube, bagaimana kita tuh kalau untuk bag tas gitu ya sangat menghemat banget gitu ya. Ya, tapi lebih dari itu, di luar itu masih banyak hal yang besar-besar yang kita tanpa sadar kita spend. Ini kayaknya mungkin apa karena saya yang jelek ya, apa namanya, unstable mungkin ya. Tapi kedengaran ya suara saya ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya akan share sedikit. Kita nggak apa-apa lah, kita share sedikit. Semoga bermanfaat ya. Sayang banget tadi suaranya nggak kedengaran, tapi itu lucu banget. Jadi benefitnya banyak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, semoga apa yang saya share menjadi bermanfaat bagi teman-teman. Ini sebagai tryout saya di IKS juga, insya Allah. Dan insya Allah dari sedikit-sedikit akan lama-lama menjadi lebih banyak lagi. Karena saya belum share ke banyak teman-teman yang di komunitas lain. Sudah saya share, cuman nampaknya mereka saya lihat kurang peduli terhadap merencanakan keuangan ya gitu loh. Nah, ini saya juga sebagai founder dari Wanita Cadas dan Tangguh, tapi saya coba juga teman-teman itu untuk ikut, tapi nampaknya kayaknya pada telat atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi saya sudah berusaha. Kemudian di sini ada saya latar belakang saya bersertifikat dari FPSB ya untuk financial plannernya, dan IKS ada yang dikelola oleh teman-teman Mbak Akfa dan Bu Irma dan teman-teman lainnya yang Mbak Evi Wulan gitu ya. Kemudian ini latar belakang saya adalah, ini my biography ya. Saya itu biasanya melakukan edukasi langsung ke daerah-daerah tanpa bayaran sedikit pun ya. Jadi saya biasanya terbang dari
dari saya waktu itu masih di luar, jadi saya minta izin. Biasanya saya harus memperpanjangkan sebulan, harus saya balik lagi ke Indonesia gitu, jangan lebih dari sebulan, sehingga saya bolak-balik. Tapi justru disitulah saya mendapatkan peluang bagi saya untuk mengedukasi atau mensyiarkan apa yang menjadi apa di kepala saya itu adalah yang Islami gitu ya. Karena kita mau menjalankan apa yang menjadi impian kita sebagai seorang Muslim agar kita mendapatkan ridha Allah. Saya bekerja di bank cukup lama, kemudian bank private bank di Indonesia, kemudian terjadi reformasi, kemudian saya juga bekerja di asuransi juga, kemudian saya bekerja untuk mengedukasi ya sebenarnya social worker ya, tidak ada bayaran, tapi saya berusaha untuk berpetualang untuk mencari informasi-informasi dari daerah. Kemudian apalagi sih ya, kemudian ini saya sebentar pakai ini kayaknya ya, biar besar. Nah ini kemarin kita kan apa namanya, kita lihat bahwa Sri Mulyani menyebut tema presidensi G20 yang belum lama ini memiliki dimensi kesetaraan ya, tentang gender. Nah di sini saya lihat bahwa banyak sekali yang dijelaskan oleh Bu Menteri ini, bahwa pemerintah menyebut inklusi keuangan menjadi pendorong utama yang sangat penting untuk mencapai inklusivitas ekonomi. Yang kita lihat ternyata banyak banget setelah pandemi, ya banyak banget itu para perempuan-perempuan ini punya account di bank gitu ya. Sehingga tampak lagi juga ada perkembangan-perkembangan yang menampakkan bahwa ada perkembangan dari apa? Oh ini oke, nanti tolong Mbak Akfa tolong bantuin ya, ini ada yang menunggu di waiting room. Kemudian terlihat di pandemi itu ya, bahwa ternyata perempuan itu bergerak lebih gesit, lebih produktif dibandingkan para kaum lelakinya ya. Ada kenaikan sekitar 7 poin ya dari sebelumnya gitu ya, sehingga menampakkan bahwa produktivitas perempuan ini luar biasa gitu loh, karena banyak sekali kur dan lain sebagainya digelontorkan oleh lembaga keuangan di Indonesia ya untuk membantu, dan akun-akun itu bermunculan banyak gitu loh ya, yang Masya Allah luar biasa mereka aktif gitu ya. Tapi ternyata di tengah jalan mereka ambruk gitu loh. Karena ambruk itulah makanya sangat-sangat disayangkan banget gitu ya. Sebentar. Sangat disayangkan banget bahwa ini upaya untuk, jadi ini ada upaya untuk mengatasi ketimpangan gimana sih gitu loh. Di satu sisi akun banyak, tapi akun itu akhirnya jadi kosong gitu loh, karena mereka tidak paham mengenai penggunaan keuangan dengan baik ya. Jadi mereka itu menggunakan sangat konsumtif, padahal banyak sekali bantuan pemerintah digelontorkan ya. Kemudian bukan hanya dari pinjaman, tapi hadiah-hadiah dari pemerintah banyak ya. Ada yang 600, 400, 1,2 juta, 2,4 gitu ya. Dan itu ternyata uangnya miss up dan nggak ada usahanya gitu kan. Nah, disinilah banyak ketimpangan itu sehingga membuat dinilai penting untuk kita mengedukasi juga masyarakat pada khususnya perempuan ya. Kemudian kita lihat ini kan kenaikan-kenaikannya terlihat ya di 2017, karena kita biasanya kalau membuat laporan itu di belakangnya baru dimunculkan untuk kita pada acara-acara resmi dari pemerintah, dan memang terlihat sangat selama 5 tahun tuh ada kenaikan yang cukup lumayan, ada 7% ya untuk akun perbankan di 2017. Kemudian di total UMKM, kenapa sih saya bicara ini? Karena kita mau melihat bahwa ternyata mereka tidak tahu mengenai literasi keuangan gitu ya. Cuman ingin terima enaknya aja, terima duit, tapi tidak tahu bagaimana pendistribusiannya dan pengelolaannya, dan makanya itu dibutuhkan pembinaan untuk merencanakan keuangan. Mereka itu apa namanya? Di sini ada teman saya, maaf. tempat saya itu adalah base camp untuk muslimah. Jadi kami di sini biasa sharing-sharing untuk
khususnya perempuan ya gitu. Jadi saya nggak tahu backgroundnya caranya bagaimana, nggak ngerti jadinya nggak apa-apa ya. Jadi itu tugas kita nih perencana keuangan di sini kan ada Mbak Irma, kemudian ada mungkin Mbak Evi juga mungkin rencana keuangan kali ya, atau Mbak siapa lagi di sini yang jadi audiens, dan mungkin ini bisa kita secara bersama-sama ya, kita udah tahu bahwa waduh perempuan banyak ya, tapi kenapa mereka nggak bisa mengelola dengan baik, karena ternyata mereka tidak tahu gitu loh. Kebanyakan dari desa-desa, dari daerah-daerah gitu ya, yang itu menjadi tugas kita. Makanya kenapa saya lari ke daerah kala itu, karena memang tujuannya adalah untuk mengingatkan sebenarnya jangan sembarangan loh, uang ada uang jangan terlalu spend terlalu banyak loh, begitu loh. Intinya seperti itu ya. Kemudian pinjam sebentar ya, saya maklum agak sedikit gaptek jadinya bingung. Sebentar saya stop dulu. Nah, saya kembali lagi ke sini. Maklum orang apa gaptek jadi bingung. Nah, ini kemudian kok saya nggak bisa lanjut ya tadi. Nah, ini langsung ke bawah. Nah, ini kan tadi ini ya. Kemudian kita lihat ternyata disinilah bagaimana solusi uang belanja terbatas dan jarang ada sisanya. Itu yang jadi masalah para UMKM ya. Mereka dapat bantuan dari pemerintah, tapi mereka spend terlalu banyak sehingga tidak ada uang yang tersisa gitu loh. Saya selalu akan memberikan contoh pada teman-teman yang memang di komunitas ya. Saya adalah UMKM, ada tukang mie ayam, ada tukang bakso atau tukang apapun yang sangat kecil-kecilan sekali. Saya selalu bilang pada teman-teman nih, Bunda aja jualan klepon. Ini dari 50.000 modalnya hanya tepung tepung ketan itu dengan gula dan kelapa itu hanya modal sekitar 30.000 ya kan, 30.000, packingnya hanya Mika, dan Bunda jual dapat hasilnya 120.000. Berapa untung Bunda? 90.000. Tapi Bunda juga harus digaji dari situ. Jadi saya memberikan contoh yang langsung saya buat sendiri untuk diri saya sendiri, tapi saya selalu menjelaskan juga pada teman-teman sehingga saya selalu berbagi gitu ya, memberitahu bahwa nih Bunda buat ini hasilnya segini. Kalian bisa lah menjual ini dengan nilainya yang kecil, nanti akan menjadi besar gitu loh. Dikumpulin nih duitnya ya, dan ternyata teman-teman ada yang jalanin. Jadi mereka punya kaleng-kaleng khusus. Jadi nggak pakai catatan tapi pakai kaleng, tapi ada kertasnya di dalam. Oh nih, ini keuntungan saya ini tanggal sekian nih segini gitu ya. Kemudian oh ini untuk biayanya segini seperti itu. Tapi ternyata banyak yang tidak pakai seperti itu gitu. Jadi sehingga dan juga tidak punya budgetingnya gitu loh. Itu yang perlu tugas kita lah sebagai financial planner bagi UMKM, dan mereka orangnya adalah tidak menjelimet ya. Mungkin ini anak-anak muda ini kan juga juga ini kan sebagai anak-anak saya semua ya gitu. Jadi kalau anak-anak saya itu yang si kakak sudah 27 tahun, dari dia selesai kuliah umur 20 sudah bekerja sebagai sekretaris CEO, dan dia saya selalu beritahu tolong tabung 10% untuk zakat, infak, sedekah. 20% tolong kamu punya duit untuk berjaga-jaga, atau 30% karena kamu belum punya utang ya kan. Yang 20% ya kan itu untuk kalau kamu punya kepingin sesuatu ya, hiburan, dan itu adalah dari 20%, dan 40% kamu spend, boleh silahkan, tapi uang itu cuma 40% yang kamu boleh belanjakan karena masih anak muda kan kayak kalian. Apa yang dijalankan? Saya investasinya memang karena saya ingin Islami, jadi saya adalah kepada emas dan perak. Alhamdulillah anak saya menjalankan itu. Kebayang nggak sih? Ini kan ada apa? Ada Mbak Amelia, ada Mbak Ulan gitu ya, anak-anak mahasiswa ya. Kalau sudah mulai bekerja, itu 10% zakat infak sedekah harus sudah sisihkan sebagai, dan juga hibah ya. Kemudian yang 20% atau 30% ya, itu tolong di dispendkan untuk investasi.
Nah, kalau kita sebagai muslim, investasi sebaiknya dari emas dan perak. Kalau saya, ataupun mau main di yang berbau syariah lainnya, silakan, tapi harus paham dulu, karena ada resikonya. Kalau emas kan enak ya, nggak ada ruginya, dijual bagaimanapun juga, dia pasti ada nilai rupiahnya yang nyata gitu loh. Tapi kalau yang lain kan kita nggak tahu spekulasi atau apa ya, karena itu dalam bentuk promissory atau surat berharga ya gitu ya, seperti reksadana, dan boleh aja asal kalian paham gitu loh. Alhamdulillah anak saya, si kakak sekarang sudah 27 tahun, yang dimana tiap bulan dia nyisihin 1 gram. 1 gram logam mulia. Dia belinya biasanya melalui Tokopedia. Dia nggak mau nunggu-nunggu dari mana tuh, dari apa namanya, apa tuh yang Antam segala macam, tidak, karena dia tidak ada waktu. Jadi beli melalui Tokopedia. Tokopedia beli satu USB, UBS ya, UBS 111111. Kalau itu masih 500.000, sekarang sudah sekitar 950, kan lumayan ya, naik 450.000 ya. Bayang kalau misalnya setiap bulan satu, kalau 12 bulan udah 12 gram. Terus. Tapi akhirnya dia di tahun ketiga, dia berusaha untuk membuat usaha kafe, dan gagal. Ya gagal. Jadi kalau dia seorang pekerja, janganlah berusaha untuk wirausaha kalau memang tidak full ya gitu loh. Nah, inilah kita harus bikin budgeting juga gitu ya. Kemudian apalagi nih? Kita harus paham juga mengenai kisah-kisah para sahabat, karena kita Islam ya. Jadi kita lihat bahwa kita lihat kisah dari di sini adalah anjuran untuk mengatur keuangan, tercantum dalam hadis dan Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27, yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, ini anak-anakku, pokoknya jangan boros. Kalau ada duit, kalau bisa di saving, ya seperti kakak Ajeng, ya anak saya, dan juga Putri ya, Audrey Median Putri, anak saya yang kedua. Jadi mereka mulai menabungnya bukan menabung secara tabungan biasa ada, tapi itu memang untuk uang cash, kebutuhan cash. Tapi kalau tabungan yang ini adalah untuk jangka panjang, adalah emas. Dia beli emas. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. Di sini kita lihat formula satu dan satu merupakan rumus mengatur keuangan dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Kebayang di situ diriwayatkan bahwa beliau memiliki uang sebanyak 1 dirham untuk digunakan sebagai modal membuat anyaman yang dijual seharga 3 dirham. Kemudian pendapatannya tadi dibagi 3 tuh. 1 dirham untuk keluarga, 1 dirham untuk sedekah, dan 1 dirham untuk digunakan sebagai modal kembali. Jadi kalau kita lihat nih ya, kisah-kisahnya para sahabat ini sangat bagus banget. Bukan hanya Salman Al-Farisi, di situ ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan ya. Mereka lebih banyak seperti komposisi yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi gitu ya. Jadi kita harus bisa nih ngatur seperti itu anak-anakku ya. Karena kalian masih muda nih, ya kan? Mungkin sekitar 20-21 ya, berarti samalah kayak dengan kakak Ajeng waktu kala dia baru magang, terus tahu-tahu di hire sama perusahaan Prancis gitu ya, sambil kuliah dia melanjutkan untuk menyelesaikan studinya, alhamdulillah, dan dia mempunyai diberi rezeki oleh Allah dengan cukup untuk anak muda seusia dia, dan dia sangat kaget gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang nih Mbak Akfa, Mbak Amelia gitu ya, bisa menyisihkan uang-uangnya. Nah, saya juga bikin edukasi untuk anak-anak muda seperti Mbak Akfa dan Mbak Amelia gitu ya, dan mbak-mbak lain-lain lah gitu ya. Kita apa? Uang jajan, uang saku yang dikasih sama mama, ya kan? Coba kalau Mbak Akfa sama Mbak Amelia, pasti uangnya habis tuh untuk belanja beli apa kek gitu ya, yang untuk kuncir-kunciran atau apa gitu ya. Nah, apa namanya? Itu kalau kemarin saya jelaskan itu anak laki-laki. Ada di Semarang apa tuh? 11 Maret ya, mahasiswa 11 Maret. Terus mahasiswa apa lagi tuh di Ponpes ya, kalau nggak salah, tapi udah semester 6 gitu ya, yang kakak udah semester 8 gitu ya. Nah, adiknya juga ada SMA kelas 3, terus yang kecil kelas 5 SD. Itu mereka yang nggak kebayang anak yang kuliah kalah sama anak kelas 5 SD. Nah, semoga aja nih
Mbak Ava, Mbak Amelia gitu ya, bisa bisa mengelola uang jajan. Misalnya mama ngasih satu hari nih 50.000, kan teman-teman apa adik anak-anak ini kan nggak kos kan ya kan nggak kos kan, berarti ada uang lebih gitu, naik motor bensin murah kan gitu, cari parkirnya gratis gitu ya. Pokoknya bagaimana caranya kamu harus sudah sisihkan uang dulu gitu loh, sisihkan uang dari 50.000 itu berapa tuh harus disisihkan dulu. Oh 10% deh untuk aku siap untuk kalau ada rezeki untuk sedekah dan lain sebagainya. Oh 10.000 lagi deh untuk ini gitu ya, untuk dibuat. Oh aku punya cita-cita nih 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan lagi mau beli motor sendiri atau mau beli aksesoris motor. Nah itu harus dilatih tuh dari anak-anakku ini, dilatih untuk bagaimana uang itu tidak dikonsumtifkan untuk yang tidak berguna, tapi yang berguna. Nah itu akan lebih bermanfaat karena kebutuhannya adalah untuk misalnya kebutuhan kamu untuk kuliah, untuk bekerja nanti yang motor kita kan arahnya ke situ ya. Jadi belilah sesuatu yang bermanfaat. Yang kemudian tetap kamu harus menyisihkan dana-dana yang untuk kepada Allah ya. Dari kamu mulai dari uang jajan. Kakak Ajeng, alhamdulillah saya belajar dari Kakak Ajeng dari dia SMA, dia bikin nasi Jumat, Nak. Karena Kakak Ajeng udah 27 tahun, berarti dia udah berapa belas tahun yang lalu dia sudah latihan membuat nasi Jumat yang notabene dari uang jajan dia, patungan sama temannya. Kebayang nggak sih anak-anak kecil segitu masuk SMA, kan maksudnya SMA lah gitu. Kalau saya pikir masih anak-anak lah, belum punya duit sendiri tapi punya duit jajan gitu ya. Nah, duit jajan itu di apa dikelola sama dia. Jadi dia bilang, "Mama, aku dapat jajan dari Mama 25.000 nih," kayak gitu kan. Terus ya, nah 25.000 itu aku 5.000 setiap hari aku sisihin mah. Untuk bikin apa nak? Aku berdua sama temennya nih Mbak Sarah. Aku buat ini nih mah. Tapi aku naik motor tuh ke perapatan langsung dibagiin distribusi nasinya. Dia buat sendiri. Tiap hari Jumat dia berusaha untuk bangun pagi, dia buat sendiri gitu lah. Atau enggak dia hari Sabtu atau Minggu libur dia bagi-bagi sendiri, dia buat sendiri dan bagi-bagi. Itu saya belajar dari dia dan alhamdulillah gitu ya, semoga dia juga jadi wasilah kebaikan untuk yang lainnya gitu ya. Nah kemudian apalagi ini kita lihat ya bahwa kita tuh jangan jangan berpikiran oh kita nggak ada duit, ada. Nah, nah ini ada perintah menabung juga dari Al-Qur'an ya, ya kan? Bahwa disebutkan eh, dalam Islam, anjuran menabung diriwayatkan Rasulullah melalui hadis Bukhari. Simpanlah sebagian harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Kita umat manusia hanya bisa berencana, sementara Allah yang menentukan betul. Maka dari itu menabung menjadi perlu, sebab kita tak akan tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, ya kakak aja menabung dan saya harap sih ini adik anak-anakku semua juga bisa menabung, saving dapat 50.000 sehari, sisihkan 5.000 sehari ataupun 10.000 sehari ataupun 20.000. Karena kamu punya tujuan yang berbeda-beda nih. Mbak Akfa mungkin punya tujuan, aduh, aku pengen beli emas gitu ya 1 gram misalnya. Sekarang 1 gram kan 950 sekian gitu ya. Berapa ya? Oh, aku bisa nih nyisihin nih 50.000. Kalau sebulan dapat 1,5 juta ya kan? Wah, kalau 9,5 berarti aku kurang lebih aku harus nyisihin 2-3 bulan deh. Berarti tiap bulan harus nyisihin 300.000. Bagaimana di breakdown lagi? 300.000 dibagi 30. Oh, 10.000 sehari. Jadilah itu emas. Kalau emas ya dalam 3 bulan dapat 1 gram. Ternyata kamu nggak mau beli, tetap disimpan aja gitu, disimpan aja dalam bentuk uang sampai kamu terkumpul duit itu. Itu tujuan kita menabung. Karena suatu ketika kalau kita nabungnya ke dalam hal-hal yang konsumtif dan itu tidak bisa dibawa kita nantinya ke depan, ke masa yang akan datang, rugi kita, rugi waktu. Karena kalau kita simpan lama, itu emas akan naik terus gitu loh. Ya, saya kayak kakak Ajeng itu tahun berapa ya? Sekitar 7 tahun yang lalu dia sudah nabung emas 1 gram, 1 gram, 1 gram. Semakin dia gajinya gede, semakin dia tiap bulan bisa beli 2-3 gram gitu loh. Semakin lagi gede, semakin dia akhirnya dia berubah bukan logam mulia tapi dia logam apa emas perhiasan. Cuman saya objection kalau itu nggak jangan yang kayak gitulah nak, beli aja yang logam mulia lebih lebih aman kamu gitu. Nah, inilah atur keuangan secara syariah hidup penuh berkah ya.
Jadi sebentar, saya akan lihat dulu karena kayaknya apa ini melompat atau gimana saya nggak tahu nih. Sebentar ya. Soalnya banyak yang kayaknya berlompat-lompatan kok bisa begitu gitu. Bukan tadi gambarnya nggak ada, sekarang ini ada gambarnya kan? Lucu ya, Masya Allah. Ini ternyata sudah benar. Nah, ini tentang mengatur keuangan secara syariah hidup penuh berkah. Ini kita dari OJK. Seperti yang tadi saya sampaikan, mengalokasikan pertama adalah mengalokasikan dana untuk zakat, infak, dan sedekah. Karena kita sebagai muslim itu adalah salah satu syiar kita untuk bermuamalah antara manusia dengan manusia, belum minanas ya. Karena itu tujuannya adalah untuk ke Allah nantinya. Terus meminimalkan utang. Terus kita menyusun tujuan keuangan secara yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti yang tadi saya sampaikan. Semoga anak-anakku bisa bisa melakukan menabung sesuai dengan apa yang anak-anakku inginkan. Mungkin dari teman-teman ini kemarin yang dengan beberapa waktu yang lalu dengan anaknya 5 SD aja itu berbeda dengan pemikiran anak yang sudah kuliah, yang udah mau semester akhir. Yang 5 SD tujuannya mau untuk apa, Nak? Dia untuk umroh sama mama. Tapi yang kuliah mau ke Jepang. Jadi ini Mbak Akfa sama Mbak Amelia mau kemana nih? Kalau kita secara Islami, secara syariah, kita maunya umroh karena celengannya adalah kepada akhirat, ya kan? Terus, tapi kalau orang yang masih berpikiran ingin senang-senang, itu ya sah-sah aja, asal dia punya tabungan. Ini dari kuliah ini ya harus menabung. Kalau mau pergi keluar ya harus punya tabungan sendiri. Ya. Jadi kayak anak saya, dia sudah menabung sendiri dan dia sudah bisa pergi keluar negeri sendiri dengan adiknya berdua gitu ya. Dan mereka tidak minta sama saya gitu loh. Jadi mereka menabung sendiri dan iya harus ditabung nih. Contoh nih, misalnya Mbak Akfa atau Mbak Amelia atau di sini ada siapa lagi teman-temannya ya itu bisa menabung nih. Contohnya begini nih, nah bisa menabung misalnya kamu mau pergi ke Singapura, paling kecil aja Singapura. Harus latihan dulu, latihan. Ke Singapura berapa ya biayanya paling murah misalnya gitu. Oh, hanya 5 juta. Kita pakai backpack landai gitu lah ya. Cari tiket yang murah jauh-jauh hari. Nah, 5 juta. Aku dapat uang jajan 50.000 sehari nih, ya kan? Ya seperti tadi saya bilang, mau disisihkan berapa nih? Kalau itu kan sebenarnya konsumtif, tapi ini contoh aja. Tapi kalau misalnya bisa kayak kakak Ajeng membeli emas itu lebih baik. Nanti hasil uang kamu tuh kalau udah emas 2-3 tahun ke depan, itu hasilnya 2 kali lipat loh gitu loh. Ya Mbak Akfa ya, mau nggak punya uang banyak tapi hasilnya tuh memang untuk kita nantinya bisa bisa untuk pergi ke luar negeri, umroh atau apapun lah gitu ya, bisa nyenangin ibu gitu semuanya. Itu secara Islami. Makanya kita harus menyusun tujuan keuangan kita yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena di sini kita adalah bicara mengenai syariah. Kenapa kita harus memfokuskan nomor satu adalah zakat, infak, dan sedekah? Karena ada satu kisah nih, Nak. Kalau nggak salah di Palestina ada seorang kaya raya, ya tadinya sih orang miskin, terus jadi kaya raya. Dan dia menomorsatukan Allah. Dan dia memberikan infak. Dan nomor satu adalah pembagian salah satu pemegang sahamnya adalah Allah. Bayang nggak sih? Gitu loh. Allah kan nggak usah dikasih juga nggak apa-apa. Tapi tujuannya mulia. Ternyata dia bisa membangun perguruan tinggi yang untuk orang-orang duafa gitu loh. Dan kita bisa gitu kalau niat kita memang fokus kepada Allah ya. Mungkin maaf ataupun siapa lagi nih saya nggak tahu ya di sini teman-teman anak-anakku yang muda-muda nih gitu ya. Uh, apa ada Mbak Ulan gitu ya, siapa tahu gitu loh. Jadi tujuan kita itu dari muda sudah terstruktur gitu loh. Tujuan keuangan kita ya. Yang penting adalah tujuan kepada Allah. Uang kita kita gunakan untuk Allah, ya kan? Infak, zakat, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Dan itu udah ada porsinya kan, 10% lah kita simpen gitu ya. Kemudian keempat tadi menggunakan produk-produk keuangan dengan prinsip syariah.
Nah, itu banyak sekali di bank syariah ya, bisa bertanya-tanya dan bisa bisa untuk comparison juga apa sih isinya dari akadnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu nanti sama Bu Irma ya, inilah ahlinya dia. Biasakan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif karena Allah tidak suka dengan yang boros-boros, Nak. Kalau listrik nggak dipakai, lampu dimatikan, AC nggak dipakai, dimatikan ya. Kemudian lebih lebih kepada berpikir kita lebih yang manfaat ya. Jangan sampai dibuang-buang air juga jangan dibuang-buang. Allah juga tidak suka tuh buka keran keran air wudhu, ya kan? Gede-gede tuh Rasulullah nggak suka, ya kan? Pernah baca nggak hadisnya tuh? Rasulullah nggak suka tuh buka keran gede-gede. Terus kita buang-buang airnya gitu. Sampai suatu ketika, karena di sana kan memang susah air di Arab Saudi ya. Jadi dari situ kan kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ya. Jadi kita juga air jangan dibuang-buang. Ternyata air juga bayar. Kamu nggak pakai air pam nih, pakai air tanah. Lah kan dia listrik. Sekarang listrik bayarnya mahal loh gitu loh, karena BBM naik gitu ya. Jadi sebaiknya memang kita lebih lebih mengefektifkan dan mengefisien apapun. Jadi ini anak-anakku kalau di rumah jangan bikin mama dan papa marah. Jadi lebih lebih diminimalkan menggunakan air, menggunakan listrik yang tidak perlu, tidak usah dibuang-buang gitu. Kalau nggak ada orangnya langsung matikan karena kasihan orang tua nanti bisa temehek-mehek bayar listrik dan airnya gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi bahwa menyiapkan dana darurat. Kenapa sih kita perlu dana darurat? Nah, mungkin Mbak Akfa naik motor atau Mbak Amelia naik motor atau siapapun lagi naik mobil gitu ya. Bannya gembes, nggak punya dana darurat. Ini yang singkat aja, yang simple aja untuk kalian yang anak-anak muda ya. Nggak punya diselipan. Kalau kalau orang laki kan suka ada diselipan tuh 10.000, 100.000 ya. Untuk apa? Untuk kalau bannya gembes. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang urgent di jalanan, dia ada selipan yang 100.000 dimasukin gitu loh. Nah, itulah yang disebut dana darurat, yang simple aja. Dana darurat banyak kalau untuk yang kedepannya ya, untuk kita yang sudah berumah tangga dan lain sebagainya. Dana darurat tuh untuk kalau suatu ketika ada yang sakit keluarga kita, kita punya duit. Atau suatu ketika ada keluarga kita yang kemalangan atau ada sesuatu hal lah ya, itu kita bisa langsung bantu. Pendidikan, biaya pendidikan juga begitu gitu. Jadi ada cadangannya. Bagaimana itu cadangannya? Itu nanti akan kita bisa bisa lanjutkan lagi ya, ya nak ya. Nah inilah panduan ke Al-Quran tentang keuangan. Masya Allah, luar biasa. Kita lihat di sini ada di dalam surat Al-Furqan 67, ya kan. Kemudian dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Allah tidak suka dengan orang yang pelit, tidak. Kita punya duit, kita ingin melakukan sesuatu hal yang membuat kita senang, hati kita senang, silakan. Tapi ada porsi-porsinya gitu loh. Ada porsi-porsi yang tadi sudah harus dibagi-bagi ya. Kemudian juga di surat An-Nisa 34 ya juga disebutkan bagaimana kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dari perempuan dan karena itu mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, ini ada suatu hal yang kaitannya dengan kita perempuan yang dewasa ya yang sudah menikah gitu ya bahwa laki-laki punya tanggung jawab yang besar terhadap perempuan bukan terus meletakkan tanggung jawabnya itu kepada perempuan untuk mencari nafkah. Ini banyak kasus sekali anak-anakku. Jadi pas saat dewasa menikah, dia merasa mampu. Ceritanya nih, contoh Mbak Akfa udah jadi bos, banyak duit, gajinya 20 juta. Ternyata suaminya master degree, tapi gajinya cuma 10 juta separohnya. Terus merasa kasihan nih ceritanya. Nggak usah deh kamu kasih nafkah ke saya. Kamu simpen aja gitu loh. Dan itu adalah hal yang salah. Itu banyak kasus yang Bunda alamin yang notabene itu sudah melanggar dari ketentuan yang di dalam An-Nisa 34 karena laki-laki adalah memimpin bagaimanapun dia kecil gajinya tetap dia memimpin dan diserahkan kepada istrinya. Ya kan seperti itu. Jadi tetap tabungan kamu harus dikipit gitu ya. Nah, ini rahasia kita sebagai perempuan bahwa kita harus punya tabungan yang tidak diketahui oleh para lelaki untuk kalau terjadi sesuatu hal terhadap hidup kita dan pasangan hidup kita nggak ada, itu uangnya bisa bermanfaat untuk melanjutkan hidup. Kemudian ini dilihat dari Al-Baqarah 275 ya 275.
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Ini Bunda dulu terlibat dengan riba karena kerja di bank ya. Jadi betapa jahatnya riba, karena akan membuat menjadi itu adalah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Kebayang nggak sih? Terus apalagi disebutnya? Di dalam hadis dan Al-Quran itu adalah sama dengan kita kalau punya riba itu sama dengan kita membunuh para nabi, membunuh rasulnya, serem ya. Jadi sanksinya luar biasa, menjadi keraknya neraka, darah nauzubillah min dzalik. Dan Bunda sudah alamin itu dan habis-habisan. Jadi lebih baik kalau mau belajar lebih baik lagi, bisa tanya Bu Irma untuk mengenai syariahnya ya, lebih paham beliau ya. Kalau saya nggak terlalu paham-paham banget, cuman saya hanya menjalani dari bacaan dari Al-Quran aja, terus kemudian saya berusaha untuk menjauhi itu gitu ya. Dan anak-anak juga begitu, kenapa saya akhirnya membuat tabungannya adalah melalui emas gitu ya. Karena emas lebih aman bagi saya dan anak-anak untuk sementara ini, dan kalau untuk hal-hal lain saya belum begitu banyak paham, karena banyak-banyak teman-teman yang lebih paham investasi di syariah, silahkan bisa bertanya ya nak ya, karena banyak guru-guru kalian di sini yang paham tentang itu. Kalau saya kurang paham. Dari sini ada al-hasyr, 7 harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jangan pelit gitu ya. Jangan pelit. Semakin kita pelit pada orang lain, semakin kita akan ditahan rezekinya oleh Allah. Semakin kita dalam kesulitan dan kita masih bisa memberi, Allah akan memberikan bantuan yang luar biasa kepada kita. Itulah ya. Jadi itu akan sangat-sangat bermanfaat banget ya untuk kita di kemudian hari. Itu jadi senjata kita loh nak. Ya jangan, kalau punya duit jangan pelit-pelit ya anak-anakku. Jadi kamu punya uang nih 50.000, tetap ya dicelengin untuk kan tabungan tuh ada 2, tabungan dunia dan tabungan akhirat ya. Celengin tuh untuk tabungan akhirat. Nggak usah besar-besar. Kamu punya 50.000, kamu ada 2.000, masukin celengan di musola atau di masjid. Kamu sholat nih 2.000. Udah, hari ini aku udah 2.000 nih di masjid ini. Nanti kamu ke masjid yang lain nih, lagi jalan, terus numpang sholat lagi. Kamu masukin lagi tuh duit tuh 2.000. Kata malaikat gini, Masya Allah, ini Mbak Nuraila Sidik ini duitnya banyak banget ya. Sudah ditebar-tebar ke masjid-masjidnya yang didatengin. Kamu dicatat sama Allah. Wis, kelipatannya banyak nanti terimanya. Berkah hidup kita. Kita dijauhkan dari musibah, kita dijauhkan dari segala hal. Nah, itu harapannya Bunda untuk anak-anakku agar bisa mengelola uang dengan baik gitu loh. Itu jadi jangan kamu punya uang sempili kalau orang Padang bilang. Gini, sehingga kamu ketakutan uang kamu habis gitu loh, uangnya anak-anakku habis dibagiin duit ya gitu. Jadi anak-anakku juga perlu tahu Bunda ini dulu kan juga ngalamin kayak kalian, ngalamin kalian seperti kalian ya. Jadi ngalamin muda lah gitu ya. Bunda juga Bunda tipikal orang yang nggak begini nih. Nomor 1 adalah ibu, orang tua ya, ibu bapak, adik, baru pikirin Bunda sendiri waktu zaman kerja. Sampai Bunda kadang-kadang nggak megang duit, ada uang gaji ya, tapi memang hanya untuk ongkos aja. Itu kala-kala waktu belum menikah ya gitu. Jadi benar-benar semua untuk orang tua dan adik-adik. Nah, itu porsi kita nih. Ini anakku, ini kan banyak anak-anak perempuan ya. Porsi kita nih sebagai perempuan, kalau kita belum menikah, kita masih bebas nih membagi-bagi untuk orang tua kita dan keluarga kita. Tapi kita juga jangan lupa kita punya tabungan gitu loh, seperti itu ya nak ya. Kemudian di sini ada Al-A'raf. Kenapa kita harus membawa isi Quran? Ternyata di dalam Quran itu banyak bicara tentang keuangan gitu loh. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan ya. Insya Allah dari sini kita banyak banget basically dari Al-Quran tentang keuangan, sehingga kita bisa menjalankannya lebih terasa girohnya untuk kita mengatur dengan baik uang-uang itu ya nak ya. Kemudian
Nah, ini kita lihat bahwa kita sebentar lagi udah mau selesai, nih, nggak lama, aku cuma bikin sedikit ya. Kemudian kita lihat hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan perencanaan keuangan syariah. Ya, kita harus membersihkan diri dari harta yang dimiliki dengan mengeluarkan zakat infak seperti yang tadi saya sampaikan, menafkahkan harta untuk hidup masa kini sesuai dengan keluasan dan kesempitan, karena ada 5 hal sebelum 5 perkara ya. Itu yang harus anak-anakku ketahui, bahwa kita itu muda sebelum tua, hidup sebelum mati, ya, kemudian lapang sebelum sempit, kemudian kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit. Ada 5 hal dalam 5 perkara dalam kehidupan kita di dunia, dan itu efeknya adalah ke akhirat. Jadi kalau kita bisa menjalani 5 perkara sebelum 5 perkara tersebut, insya Allah hidup kita berkah, ya. Jadi kemudian kita akan lihat lagi di sini, kita harus bisa membelanjakan harta dengan hemat dan menyisihkan kelebihan untuk masa-masa sulit ya. Kita nggak ada yang tahu masa-masa sulit dari orang tua kita, karena mungkin anak-anakku semua ini menikmatinya, coba menikmatinya dengan di dalam comfort zone. Nanti boleh bertanya ya, karena gini, anak-anak sekarang seperti anak-anak yang muda juga gitu ya, kan enak tuh udah dikasih apa-apa, les udah dikasih, ini udah dikasih, pokoknya enak lah, udah diberikan lah, tidak perlu kerja keras dan lain sebagainya. Tapi setelah dia mulai bekerja gitu ya, menyadari bahwa berat banget gitu, kaget ya. Dan itulah, jangan sampai anak-anakku bergantung sama orang tua, tapi bergantunglah pada Allah dan ikutlah aturan yang ada di dalam bagaimana kamu bersikap sebagai mahasiswa, sebagai anak kepada ibu, kepada orang tuanya, sebagai mahasiswa kepada guru-gurunya ya. Itu ada adab dan etikanya, sehingga kamu nanti akan dapat poin-poin yang luar biasa untuk hidup kamu ke depannya. Itu pelajaran yang sangat berharga. Terus kemudian membelanjakan harta dengan hemat dan menyisihkan kelebihan untuk masa-masa sulit seperti tema kita tadi ya. Dan kita udah siapkan nih, kalau udah punya tabungan, tiba-tiba misalnya suatu ketika kayak sebelumnya nih Kakak Ajeng tuh pernah nggak kerja loh, dia keluar karena dia nggak betah di perusahaan tersebut dan dia mengundurkan diri karena dia tidak sesuai dengan konsepnya dia dalam bekerja, sehingga dia mengundurkan diri. Dia akan mengundurkan diri saat dia nggak bekerja selama sebulan, itu dia kelimpungan, nggak megang uang. Ada uangnya, uang tabungan, tapi dia nggak berani pakai. Jadi dia bertahan dengan menghemat gitu ya, menghemat dengan gaji yang terakhir. Alhamdulillah hanya sebulan dia nganggur, kemudian dapat pekerjaan lagi, dan juga itu lebih baik, alhamdulillah. Kemudian kita lihat ini adalah setelah kita menghemat, kita bisa mempersiapkan tuh untuk masa depan nih, anak-anakku nanti akan bisa berumah tangga atau melanjutkan S2 dan lain sebagainya ya. Dan juga untuk bagaimana untuk ke depannya lagi pensiun dan lain sebagainya, itu adalah dari sekarang anak-anak harus siapin semuanya ya nak, untuk nanti kamu bisa hidup sejahtera dunia akhirat. Terus mengembangkan harta untuk meningkatkan penyebaran luasan kemaslahatan kepada umat manusia. Sama aja kita menebarkan rahmat Allah yang diberikan oleh Allah dengan kasih sayangnya, rezeki ya, dengan kasih sayangnya, rezeki, sehat dan lain sebagainya gitu ya. Dan kita harus tebarkan itu agar kita juga mendapatkan benefit, feedback dari Allah. Apa yang kita berikan itu memang bukan untuk kita sebenarnya, untuk Allah gitu, dan Allah akan berikan bantuan itu pada kita insya Allah. Ya, jadi dari sini uh, ya nanti ya itu nanti tolong ya Mbak Akfa dibacakan juga yang pertanyaan di chat ya, saya takutnya nanti ada yang miss up ya. Nah, ini soal ada satu pertanyaan nanti, benar juga apa yang tadi sampaikan, saya sudah sampaikan. Membuat perencanaan keuangan syariah yang baik dan tepat berdasarkan dimensi dalam proses perencanaan keuangan. Saya bukan ustazah ya di sini, cuma saya menyampaikan apa dasar-dasar secara syariah yang saya tahu, nggak banyak juga karena saya jalanin hanya untuk saya biar mendapatkan ridha Allah. Dan saya alhamdulillah sejauh ini saya juga founder bagi
bagi wanita cerdas dan tangguh yang khususnya adalah untuk para perempuan gitu ya. Jadi saya ingin agar para perempuan-perempuan ini mempunyai ekonomi yang basically bisa menghasilkan duit sendiri dan Allah ridhoi itu. Nah, di sini kita buat bagaimana perencanaan keuangan berbasis syariah, yaitu tadi seperti tadi ada dana untuk zakat, infak dan sedekah, hindari meminimalkan hutang ya. Kemudian susun tujuan keuangan sesuai syariat Islam, membiasakan diri dengan hidup sederhana. Saya ulang-ulang karena biar ini adalah terekam oleh kepala anak-anakku dan teman-teman semua, karena agar ini menjadi basic kita untuk mengelola keuangan dengan baik ya. Terus kemudian gunakan produk keuangan berbasis syariah ya. Nanti ini kayaknya perlu untuk diketahui, nanti bisa sama Bu Irma ya, belajar dari Bu Irma, karena anak-anak ini harus sudah tahu gitu loh. Jadi pada saat udah mulai kerja ataupun magang, ini sudah di kepalanya sudah ada contoh-contohnya apa aja produknya. Kalau Bunda kan cuman emas dan perak gitu ya. Terus kemudian siapkan dana darurat seperti yang tadi sudah Bunda bicarakan ya. Nah, ini pembagian-pembagiannya ya, anak-anak. Ya teman-teman ya. Sebentar. Inilah pembagian-pembagiannya yang kita atur ya secara ada aturan mainnya juga sih ya gitu loh. Seperti yang tadi saya sampaikan 10% untuk zakat, infak, sedekah itu nomor 1 karena untuk Allah. Kemudian 20% investasi syariah ya, itu seperti yang saya bilang tadi, bisa emas, perak ataupun apa namanya surat-surat berharga yang secara syariah. Kemudian kewajiban hutang tidak boleh melampaui dari 30% dari pendapatan. Jangan yang kayak sekarang ini banyak sekali pinjol-pinjol yang kalau kita lagi nonton YouTube tiba-tiba ada easy cash atau apalagi tuh macam-macam ya. Terus nggak sengaja kita ngecatin klik gitu ya. Terus akhirnya terdaftarlah kita ya. Nah, astagfirullahaladzim. Itu benar-benar jebakan Batman banget gitu ya untuk anak-anak muda kan. Aduh, iseng-iseng deh. Itu terjadi gitu loh sama beberapa anak teman saya gitu ya. Dan itu juga terjadi pada orang tua. Dia nggak sengaja dia klik gitu ya. Akhirnya kalau dari Halimah Al-Idrus waktu itu Ustazah juga bilang ada yang gara-gara ngutang 20 juta akhirnya itu sampai satu rumah, atau ada yang gara-gara utangnya nggak besar ya kan, cuma 20 dari pinjol itu bisa bunuh diri, nauzubillah min zalik. Dan itu jangan terjadi sama kita, agar kita dijauhkan dari itu, karena hutang itu jahat banget ya. Boleh sih berhutang, tapi hutangnya seperti apa gitu loh ya. Nah, ini juga harus belajar lagi. Di sini banyak guru-guru yang luar biasa ya, yang kita akan bisa mendapatkan ilmunya lebih baik lagi, karena mereka yang Masya Allah luar biasa untuk mengetahui bagaimana kita dalam mengelola hutang gitu ya. Ini kayak poin penting juga gitu ya. Terus 40% biaya hidup. Kan ada orang yang bilang gini, ya Allah, itu yang disisihkan 60% yang untuk belanja, bayar listrik, bayar air, bayar ini. Apa cukup Pak Dian ya? Ada yang bertanya begitu sama saya. Emang cukup gitu loh. Tapi ternyata itulah dia yang saya tadi bilang, sisa dan sisihkan keuangan. Itu sangat beda gitu loh. Tapi kalau kita udah kita buat seperti ini, itu akan menjadi kita konsisten dengan aturan yang kita buat ya. Pos-posnya dimasukin dulu, baru sisanya 40% kita untuk spending kita gitu. Jadi kita mau nggak mau ngerem ikat pinggang kita, ngerem gitu ya. Mungkin jadi proses Senin Kamis kali ya mungkin jadi pokoknya diirit-irit gitu. Atau kayak saya dulu kuliah tuh jualan pisang goreng sama tahu isi itu sambil, karena ingin mendapat apa yang saya inginkan dulu, ingin nonton 21 ya kalau nggak salah 21. Nah, zaman dulu kan masih mahal tuh tahun 80-an gitu ya. Jadi gini, ini pengen nonton itu deh gitu ya. Seru juga deh. Nabung tuh jualannya jualan pisang goreng. Mungkin Mbak Akfa nggak jualan pisang goreng. Padahal keluarga saya mampu gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Cuman saya tidak mau pernah meminta sama orang tua. Karena saya tipikalnya dari kecil sampai sekarang pun saya tidak pernah mau minta sama manusia. Saya hanya minta pada Allah. Caranya gimana? Ya udah usaha gitu loh. Dan itu semoga nih anak-anakku bisa produktif untuk diri kalian sendiri, juga teman-teman yang lain, bahwa kita tidak bisa mengandalkan
dari orang lain, mau itu anak sendiri, mau itu orang tua sendiri, ataupun pasangan hidup kita sendiri. Tapi kita hanya mengandalkan Allah, dan Allah beri kita akal. Akal. Kita ini manusia berakal. Jadi bagaimana nih, seperti yang tadi Bunda bilang, wah 50.000 nih gimana ya biar jadi 150.000. Bunda pakai akal juga. Oh, jualan tadi telepon, ya kan. Wih, untungnya lumayan ya, gitu ya. Jadi, jadi kita nggak usah malu. Oh, sama-sama manusia kok. Ada yang bilang, ih, kok Bunda jualan itu sih? Kok Bunda mau sih jualan ini? Nah, Bunda juga jualan cookies loh, nak, gitu ya. Tapi kan itu suatu hobi yang menghasilkan dengan hasil yang baik ya. Itu kan Allah ridho ya. Kemudian di sinilah tadi yang kita bahas adalah mengenai sisa dan sisi ya. Jadi apa sih beda sisa dan sisi gitu ya? Kalau kita sisa, contoh ya, contoh kalau kita sisa nih, Mbak Nur Laila atau Mbak Amelia atau Mbak Afa, tolong dong, kamu tuh ada nasi goreng tuh di situ, Ibu udah beliin tuh nasi goreng seafood. Qadarullah, itu adalah kesenangan dari anak-anakku nih gitu ya. Nanti jangan lupa ya bagi dong adikmu separohnya ya gitu. Itu satu bungkus ya kan. Lupa nih, Mbak Afa tiba-tiba buka dimakan tanpa sadar lebih dari separuh habis 2/3, sepertiganya untuk adik. Aku lupa, punyanya adikku belum. Sepertilah itu sisa dana ya, sisa yang kita sisakan, kita tanpa sadar kita spend money, maksudnya mengeluarkan uang, beli ini beli itu beli ini beli itu beli ini itu, ternyata uangnya habis gitu loh. Ternyata apa yang kita budgetingnya nggak jalan gitu loh ya, seperti itu. Nah, ada tersisa pun sangat minimal dan target tidak akan tercapai gitu loh. Tujuan keuangan bisa gagal, buat lupa diri, menjadi konsumtif, dan banyak hal mungkin nanti anak-anakku bisa tambahkan lagi ya gitu loh ya. Kemudian kenapa kita harus sisi? Karena kalau sisi itu dipaksain, ya kan? Sisi itu dipaksain untuk kita menyisihkan dana kita, sama aja kayak tadi nasi goreng. Nasi gorengnya Mbak Akfa nggak bisa makan semuanya, udah langsung Mbak Akfa bagi. Oh ya, Mama bilang sudah bagi 2, langsung dibagi set ke piring yang sama dan banyak, porsinya sama, setengah-setengah. Jadi mau nggak mau kita paksakan diri bahwa itu nasi goreng itu untuk adik dan ini untuk saya gitu loh. Jadi tidak bisa sembarangan mengambil haknya adik gitu loh ya kan. Itu kan menjadi suatu hak ya kan, karena sudah ada porsinya gitu loh. Seperti juga dalam perencanaan keuangan tadi ada porsi-porsi zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, dan dana darurat. Nah, itu juga ada porsi-porsinya dan itu harus kita sisihin gitu loh. Jangan sampai di hari tua itu menjadi susah gitu loh. Jadi kalau mau dengar kisah Bunda sendiri nih ya gitu ya. Bunda ini kan hijrah dari riba gitu ya. Jadi kalau hijrah dari riba itu banyak sekali yang dihadapin dalam hidup ini gitu ya. Dan kita hanya bergantung kepada Allah gitu loh. Bahwa Bunda dari kerja di bank itu dari tahun 90 sampai 2016 ya gitu. Jadi bagaimana kotoran riba di seluruh peredaran darah, dan itu harus dibersihkan ya. Begitu juga dengan anak-anak, itu harus dibersihkan dari diri kita gitu loh. Dan itu dengan apa? Dengan bertobat, dengan mengubah semua konsep, dengan begitu dendamnya pada riba, bukan pada Allah tapi pada riba ya gitu. Jadi kehidupan yang seperti ini tuh bagi sebagian orang mungkin menjadi berat, karena kita, kata orang gini nih, wah Bun, jadi nggak bisa dong kita beli rumah mobil. Kalau nggak kredit, aku nggak bisa tuh. Sopir Grab ngomong begitu sama saya. Bunda, berarti saya nggak bisa beli mobil dong, nggak bisa beli rumah dong. Siapa bilang? Saya bilang gitu. Jadi saya pikir, kenapa? Karena kita nggak melulu melalui dari hutang kita punya. Jika tidak mampu, kita apa yang kita punya, kita lakukan. Ya udah, sewa rumah, ya udah kita naik Gokar aja, ya udah kita naik Grab aja ya kan, seperti itu ya anak-anakku ya. Jadi itu perlu diingat, karena riba itu adalah diperangi Allah dan Rasulnya. Itu ada 7 dosa besar ya, 7 dosa besar yang membunuh, minum alkohol, kemudian durhaka dan lain sebagainya. Itu paling berat dosanya adalah riba, karena itu berperang melawan Allah dan Rasulnya. Kita mati langsung dikasih senjata sama Allah. Perang lagi, perangilah aku dan Rasulmu. Tidak ada satupun manusia yang bisa menang
kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita sebaiknya menjauhlah dari itu, dan nanti belajar sama Bu Irma dan guru-guru yang lainnya tentang apa itu riba, tentang apa itu goror, apa itu maisir, sehingga pemahaman kamu bukan hanya keduniaan, tapi itu keduniaan dan akhirat ya, karena kita kan ini syariah ya, kita harus berbicara kepada Allah, tentang Allah dan Rasulnya gitu, dan apa aturan yang harus kita jalankan gitu ya. Nah di sini kita bisa bedain tadi ya, sisa dan sisih. Ini kan dari akhir saya bicara ya, menjelang tinggal pertanyaan-pertanyaan aja, mungkin diskusi. Sisa dan sisih, sebaiknya dari teman-teman ataupun anak-anakku, milih yang mana? Apakah mau milih yang sisa, sehingga sama sekali terkadang tidak ada sisa, atau hanya ingin menyisihkan yang memang nantinya akan sudah ada porsinya menjadi hak yang harus disisihkan? Itu aja gambarannya. Dan itu akan tercapai tujuan-tujuan keuangan yang kita harapkan. Kalau saya secara pribadi, saya praktisi juga, karena saya mengalami hal-hal yang namanya sisa dan sisi. Karena saya dulu bergerak di riba, sehingga semua akan hancur. Dan Allah menolong saya untuk lebih baik dengan memahami konsep syariah dan Allah dan Rasulnya. Itu aja sih. Jadi kalau kita lihat dari sini, Masya Allah ya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan juga dengan pertanyaan. Ini ada satu slide lagi. Dan tadi video tadi nggak kedengeran ya suaranya ya? Ya Mbak Akfa ya? Nah ini video ini. Apakah kedengeran suaranya? Kayaknya enggak kedengeran sih. Kedengeran kah? Enggak masuk suaranya. Belum, Bu. Oh, nggak masuk ya suaranya ya? Oh, nggak masuk. Nggak ada suara ya? Iya, enggak masuk suaranya, Bu. Oh, ya. Dan itu perlu dipelajari juga, bahwa kita, kenapa sih orang-orang Barat itu bisa hidupnya sukses? Karena dia sangat mengatur keuangannya dengan baik, gitu loh. Dia akan catatnya. Kemudian juga perlu diketahui ya bahwa kita kembali ke sini, lanjut ya sebentar. Terkadang saya nggak ngerti caranya, balik lagi. Sebentar ya nak ya. Nah, ada terakhir yang ini mana? Jadi kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang memang kita harus pelit, dan ada hal yang kita yang tidak harus pelit gitu ya. Nah, itu tadi sudah selesai, dan ini adalah kata penutup dari saya. Kita akan lebih fokus kepada kepada tanya jawab ya, kita diskusi kecil-kecilan. Di sini juga ada, nanti saya mungkin dibantu sama Bu Irma, mungkin jawabannya yang mungkin biar mudah dimengerti sama yang lain, karena saya adalah praktisi ya, praktisi itu mengalami langsung gitu ya, jangan sampai seperti Bunda gitu ya. Jadi bagaimana agar anak-anakku dan teman-teman ini bisa mempunyai hari tua yang luar biasa dan berkah. Dan ternyata ada kisah lagi kemarin nyangkut juga kepada saya, karena Bunda adalah konselor khusus untuk sharing mengenai private life ya gitu ya, dan juga mengenai hati ya. Walaupun Bunda bukan ustazah, bukan, tapi Bunda dikarunia oleh Allah untuk bisa menerima curhatan dari sejak kecil hingga tua ini gitu ya. Jadi kemarin ada orang kaya dan jatuh dengan ditipu oleh orang asing gitu dengan miliaran. Saya kaget, tanpa sengaja ternyata HP dia pun dihack oleh penipu gitu ya. Ya benar ini dengan Ibu Dian ya, tapi kok bahasanya maksain saya ya, kayaknya dia orang kaya, nggak mungkin dia maksain gitu ya. Nah kamu juga harus paham ya nak ya, kalau ada WA atau chat yang di luar dari kebiasaan dari orang yang kamu hubungin ya teman-teman, anak-anakku, itu harus langsung bersikap gitu loh. Ini kayaknya bukan kamu deh nih. Kamu tidak ada memaksa, orangnya lembut gitu ya. Jadi kalau ada itu langsung kamu harus tanya, terus kamu konfirmasi, oh enggak, itu telepon yang lama nggak dipakai kok, katanya gitu ya.
Ternyata dia tuh udah ditipu pas akhirnya mau nggak mau saya harus bicara dengan ibu itu gitu ya. Bu, eh Mbak, apa kabarnya? Itu siapa gitu ya. Ternyata penipu. Terus kemudian akhirnya kemana-mana ceritanya. Dan ternyata dia umurnya udah 60 gitu ya. Apa yang terjadi? Dia ditipu orang miliaran. Habis Mbak, rumahku, mobilku, nggak punya. Tapi dia berbesar hati. Setelah mendengar kisah-kisah saya yang banyak sekali kisah-kisahnya. Membuat dia bilang, aku masih alhamdulillah Mbak, cuma hilang uang. Tapi anak dan suamiku, juga keluargaku, ada alhamdulillah. Itu yang harus diperhatikan bahwa kita selalu bersyukur dengan hal-hal kecil yang kita nggak sadari itu adalah berkah untuk kita ya. Jadi nih anak-anakku dan teman-teman, ya mohon diperhatikan dengan perintah Allah. Jauhi larangannya dan jalani perintahnya Allah karena hidup kita akan berkah. Sesulit apapun Allah akan turunkan tangan-tangan malaikat-malaikatnya melalui tangan manusia. Itulah wasilah kita hidup di dunia, nak. Ya, anak-anakku juga teman-teman, rasanya cukup ya. Saya juga bersyukur hari ini sudah diberi waktu. Hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi pikiran saya karena banyak banget para ibu-ibu dan para perempuan lainnya itu tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Jadi saya memaksakan dengan sisa dan sisi. Karena sisa dan sisi mempunyai makna yang hampir sama, yaitu menyisakan uang. Tapi yang satu tidak tersisa, yang satu bisa tersisa karena kita punya porsi-porsinya gitu loh. Itu aja kayak sampai di sini dan semoga Allah ridhoi apa yang saya sampaikan dan silakan bisa dibuka dengan pertanyaan-pertanyaan. Semoga saya bisa menjawab dengan baik dan pun kalau sudah berlari kepada arah yang lebih teknis mengenai ilmu keuangan ya, itu ada Mbak Irma, ada juga siapa yang lain di sini saya belum lihat gitu ya. Teman-temannya Bu Irma mungkin yang lain ya gitu ya mungkin bisa bantu saya juga menjawab gitu. Saya bersyukur alhamdulillah jazakumullah khair untuk semuanya dan saya mengucapkan kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih anakku, tolong di pertanyaan bisa dibantu ya. Oke. Ibu, ini ada satu pertanyaan, saya bacakan ya. Oh boleh boleh boleh. Assalamualaikum, tentang nafkah wajib dari suami kepada istri. Tadi Ustazah memberikan contoh kasus istri yang gajinya lebih besar dari suami. Jadi dalam agama tidak apa-apa seorang istri tidak terbuka terhadap suaminya tentang hartanya, usahanya atau tabungannya. Terima kasih. Oh iya itu sudah Bunda sampaikan memang itu haknya perempuan ya untuk tidak terbuka, tapi itu ada banyak kesalahan dari yang berkonsultasi dengan saya kala itu dia punya anak 2 dan dia merasa dirinya sudah mampu sehingga dia tidak menuntut kepada suaminya tentang nafkahnya. Suatu ketika anaknya sudah mulai beranjak umur 9 dan 10 tahun dan satu lagi sekitar 5 tahun, ternyata terjadi kasus KDRT dan kemudian di situ dia merasa teraniaya, merasa diintimidasi, merasa ingin ternyata pas saya tanya-tanya ujung-ujungnya si istri merasa dulu banyak duit ya karena dulu dia kerja di bank mandiri kan kemudian hijrah ya gitu kan jadi nggak ada bank lagi dan dia tidak megang duit lagi setelah dia hijrah kan anak mulai besar. Nah itu dia membiayai kehidupan rumah tangganya gitu loh itu kesalah ya kan. Saya cuma bilang begini sama ibu itu, maaf, udah terbuka hatinya dengan cahaya Allah. Coba dibuka hordengnya, biar ada cahayanya sedikit ya nak ya. Ya sayangnya, saya bilang gitu sama ibu muda tadi. Terus, oh iya bunda sudah terbuka. Apa yang menurut kamu? Saya bilang ada sesuatu yang kamu salah. Kamu tidak mewajibkan suamimu memberi nafkah kepadamu sejak kamu menikah. Itu adalah hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Karena itu ada aturannya. Tadi dalam An-Nisa sudah disebutkan. Maaf ya sayangku, tolong kamu bertobatlah pada Allah, karena kamu sudah menyalahi aturan. Aturan yang ditetapkan oleh Allah ada dalam Al-Quran. Jadi, cobalah untuk
bertobat, akan Allah beri jalan dan petunjuk. Ya kan, petunjuknya Allah maksudnya. Sehingga dari situ, itu cuma sekali dan 2 jam konsultasi, itu dia sudah mendapatkan poin-poin dari saya, ya mengenai bagaimana dia seharusnya menjadi seorang istri, bagaimana suami harus bertanggung jawab, bagaimana hal-hal. Dan saya hanya menyarankan hanya untuk menjalankan apa yang disunahkan oleh Allah, ya gitu ya, sunahkan Rasulullah gitu ya. Jalan apa istilahnya, kebiasaan bacaan Rasulullah ya, dari sholat sunnah dan tahajud dan duha. Kebayang dalam hitungan 2 bulan kalau nggak salah dia berkata kepada saya, Bunda, Alhamdulillah, ada apa sayang? Suamiku sudah memberikan nafkah dan aku tidak ada KDRT lagi dan aku tidak dikunciin di rumah sama anak-anak. Kebayang apa yang dia rasakan? Sangat bersyukur. Dan sejak saat itu dia melakukan hal yang sama dengan Bunda, memberikan memberikan sharing-sharing, memberikan dia bilang, aku ikutin kayak Bunda aja deh. Ya kan saya cuma ngajakin, ayo kita sholat, ayo kita sunnah ngelakuin sholat, ya kalau bisa puasa-puasa sunnah. Dan semua, sekarang usahanya itu, Masya Allah, dia usahakan jualan-jualan secara online gitu, makin berkembang. Dan ibu muda itu cantik. Kan dia pakai hijab, pakai niqab gitu ya, Masya Allah cantik. Kalau mau Bunda kan bisa buka-bukaan ya. Ya kan, Masya Allah cantik. Dan anaknya juga udah hafiz sampai berapa juz gitu, kalau itu masih umur 9 tahun, ya nggak sih? Dan itu menjadi suatu hal yang dia bilang, Bunda, aku jalanin apa yang Bunda jalanin, karena banyak sekali kasus-kasus yang seperti aku alamin. Alhamdulillah. Jadi kita melakukan estafet wasilah-wasilah kebaikan. Mungkin nanti dari Mbak Apa, Mbak Nurlaila Sidik, atau siapapun ada suatu pertanyaan dari teman-teman yang kita nggak tahu dihadirkan oleh dari orang yang nggak dikenal. Semua di dalam grup itu adalah Bunda kebanyakan tidak dikenal. Tapi Bunda membuka pintu apartemen untuk siapapun yang hadir. Dia bisa nginep, dia bisa bicara dengan Bunda, bisa sounding ya, insya Allah. Ataupun siapa teman-teman yang ada di sini pun jika mau untuk konsultasi dan lain sebagainya silakan. Karena saya memang financial planner, iya certified, tapi di satu sisi ternyata Allah qadarkan saya harus menjalani apa yang menjadi wasilahnya Allah. Ya udah saya jalanin aja karena saya menikmatinya ya. Nah, terus kemudian ada pertanyaan lagi kan, jadi dari sini memang bahwa kita memang kita perempuan nih, uangnya perempuan ya uang perempuan gitu loh. Ya kan, kalau uangnya laki ya untuk istri gitu loh. Nah dari situ kenapa kalau orang yang nggak paham dengan agama itu akan bilang enak banget dong perempuan, nggak adil dong sama laki-laki, padahal itu ada karena dia sebagai pemimpin. Kenapa kalau terjadi sesuatu, misalnya dia nggak kerja, sakit, cacat, ataupun terjadi meninggal dunia, ataupun ada will, si perempuan ini, si istri ini punya uang tabungan yang dari hasil kerja dia sendiri, dan itu banyak kejadian gitu loh. Alhamdulillah dari uang itu pun dia akhirnya menjadi modal usaha dia. Itu seperti itu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Ibu siapa tadi, lupa saya sebenarnya, Ibu Evi. Nah, ya, untuk Ibu Evi itu jawabannya, Masya Allah. Jadi silakan juga kalau mau berkonsultasi dengan saya urusan perempuan, monggo aja, dan anak-anak ya. Dan mungkin ada lagi pertanyaannya Mbak Afa, monggo. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Kayaknya kalau ini nggak ada sih. Belum ada Coba ya. yang hands up gitu, raise hand. Ada yang raise hand. Mungkin ada teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin dari anak-anakku, atau biar biar yang penasaran mungkin dari apa yang mau ditanyakan, monggo aja. Ini ada Mbak Rita monggo, Mbak Andri mungkin ada yang mau ditanyain, Mbak Puput, Mbak Evi udah, Mbak Wulan, mungkin dari mahasiswa-mahasiswa ini ada yang mau ditanyakan gitu ya, silahkan. Karena banyak sekali kasus-kasus yang, maaf ya, anak-anak sekarang kan ini anak-anak sebagian dia independen, sangat mandiri, dan sebagian lagi dia istilahnya ya seperti anak-anak saya.
ya kan, apa-apa diada-adain, apa-apa dibeliin, apa-apa pokoknya comfort banget lah. Di nggak dia nggak berpikir sulit lah gitu ya, mudah semuanya, mau apa-apa sudah tersedia. Dan itu sebenarnya di dalam Islam juga tidak mendidik ya gitu ya, tapi kan karena kala itu adalah saya bekerja, jadi tidak bisa melakukan semua hal menyenangkan anak tuh gimana, ternyata saya salah gitu. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu mereka belajar dan mereka paham bahwa mereka bisa independen gitu akhirnya dengan kebentur dengan bekerja gitu loh. Kalau tidak bekerja mungkin eh, kaget gitu, atau mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang perempuan-perempuan muda itu yang menikah muda setelah kuliah selesai dan dia menikah, dan itu sangat kaget. Makanya saya di apartemen saya memberikan konseling untuk bagi orang-orang yang mau menikah, ya mau menikah dia agar tidak jadi konsul hati ya, dari masalah keuangan, masalah hati, masalah persiapan apapun, sehingga dia tidak kaget untuk pas menjalani kehidupan pernikahannya itu kaget ada perubahan. Nah itu yang sangat bahaya gitu loh, ya kan, karena dia tiba-tiba nanti tahu kan kalau udah menikah kan hamil, gimana nih uangnya ternyata nggak ada, gini-gini seperti itu. Nah saya sih berharap nanti kalau anak-anakku mau konsultasi dan apapun bisa dikoordinir sama Mbak Akfa atau Mbak Ulan atau siapapun, monggo kerso, karena ini kan perempuan semua ya. Saya menerima konseling untuk persiapan nanti kamu bekerja, persiapan kamu nanti mau menikah, tapi secara hati. Bukan kalau masalah financial planning kita bisa atur kan, itu kan kita bisa bisa buat lah gitu bersama gitu ya kan, itu harus bersama ya. Kalau masalah hati karena Bunda lebih pengalaman, jadi ingin nih anak-anakku ya para perempuan-perempuan muda itu bisa menjalannya dengan baik, karena itu adalah suatu tantangan dan pelajaran kehidupan yang luar biasa dan sangat luar biasa dari pernikahan. Dan Bunda dengan sukacita bisa menerima untuk konseling itu, gitu ya. Insya Allah Bunda akan bantu agar anak-anakku bisa menjalani kehidupan dengan apa yang Allah ridhoi. Oke? Ini kayaknya kita cepat ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Seperti sesuai apa yang saya bilang tadi sama Mbak Akfa. Saya bilang sebelum asar kita selesai. Saya tidak terlalu cepat, bukan? Alhamdulillah ini nggak begitu cepat. Ya Uh-uh. normal aja Ibu. Sesuai Alhamdulillah. tepat waktu. Mungkin apa yang saya sampaikan nanti Mbak Akfa bikin sedikit rangkuman yang mungkin insya Allah bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain dan bagi perempuan lain yang ada di sini gitu ya. Insya Allah itu hanya semoga apa yang kita lakukan lebih bermanfaat lah. Ini adalah syiar kita di hari Minggu, Masya Allah. Terima kasih untuk semuanya. Saya bersyukur pada Allah. Dan terima kasih, maaf lahir batin kalau ada yang salah dari saya, itu adalah saya, yang benar hanyalah Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Mbak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Ibu, sepertinya Ibu Istri tadi, Ibu Irma tadi kayaknya baru bertanya. Bunda, case yang sering dihadapi teman-teman UMKM di masalah apa ya Bunda terkait permodalan dengan marketing produk? Oh, ada ya. Bunda nggak ngeliat nih di sini soalnya. Bunda case yang sering dihadapi teman-teman UMKM di masalah apa ya Bunda? Kebanyakan mereka satu adalah di masalah modal iya, marketing produk iya, gitu ya. Dan tapi yang saya pikir adalah kebanyakan adalah manajemen dalam keuangan. Jadi dia sudah dapat modal, dia harus dapat bimbingan sebenarnya. Dan saya sedihnya adalah saya waktu ke Jackpreneur di dinas, ya kan, karena kalau di dinas ini kan di Jakarta nih, kalau di daerah lebih enak, Mbak. Di daerah tuh ya, di daerah ya, kita lebih mudah langsung menjangkau ke dinas, Mbak. Tapi kalau di Jakarta udah dipegang oleh Jackpreneur yang dulu adalah OKOC, ya kan, karena Sandiagonya udah keluar, jadi membentuk OKOC sendiri dan akhirnya dikuasai oleh pemerintah setempat menjadi Jackpreneur. Sehingga saya nggak bisa masuk, Mbak. Ternyata banyak sekali kasus uang dapat modal iya, usaha jalan cuman kayak anget-anget tai ayam, ya, maksudnya cuma sebentar dan gone gitu ya. Dan itu saya sudah sampaikan kepada dinas. Nah, itu mungkin kita bisa bekerja sama di situ, Mbak. Karena saya juga akan melakukan bikin proposal dengan orang swasta ya,
dengan konsultan swasta ya juga untuk membuat kayak itu izin-izin usaha gratis, kemudian bisa online, terus kemudian kita bantu untuk produk, siapa yang paham mengenai dari teman-teman ini kan ada nih digital marketing dan lain sebagainya ya, Facebook, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya ya banyak ya. Jadi itu insya Allah bermanfaat. Jadi kalau sebagian besar itu adalah salah memaintain keuangan, dapat pinjaman dan dia tidak ada bimbingan, Mbak, nggak dibimbing, nggak catatannya itu kadang-kadang nggak dilihat dan mereka tuh sudah kepada yang digital financial planner itu loh Mbak, yang dari Zahir dan lain sebagainya itu banyak sekali. Nah itu kadang harus dibutuhkan apa namanya dibutuhkan untuk kita membina mereka. Kita butuh menjadi pembina dan pembimbing bagi mereka. Makanya saya kan diajak kerjasama sama HRA ya gitu ya. HRA tuh punyanya OKOC ya untuk membina. Jadi saya udah bisa membuat NIB, PIRT gitu ya. Itu mudah banget dan itu mungkin kita bisa adakan itu online Mbak karena itu sangat dibutuhkan oleh UMKM. Karena banyak banget kita harus bisa membantu mereka Mbak untuk izin usaha masih banyak yang belum karena ternyata kemarin saya ikut di Tangerang tuh untuk ada Sandiaga Uno datang sama Iim Rushamsi dari OKOC dan HRA, saya kan mentor HRA ya, jadi banyak hal yang kita harus benahin di izin usaha teman-teman UMKM. Banyak banget yang belum punya NIB, banyak banget yang belum punya halal, banyak banget yang belum punya PIRT. Mana yang duluan kita buat NIB, Mbak? Kayaknya kita, mungkin teman-teman ini nih, mahasiswa nih, bisa bikin usaha, Mbak, gitu. Biarkanlah mereka untuk membuat NIB. Apa usahanya? Nanti bikin usaha yang sangat bisa umum gitu, perdagangan misalnya gitu ya. Mungkin Mbak Afan terkerja sama dengan siapa lagi gitu loh, itu bisa. Jadi kita lebih kepada membina anak-anak kita ini kepada entrepreneur ya, karena di luar negeri itu dari kecil sudah dididik wirausaha, makanya mereka jadi banyak bos, mereka lebih banyak. Kalau kita di sini kan malah jadi ada bos yang lain, kita menjadi hanya, maaf kata, jadi kita kayak slave gitu ya, hanya bekerja untuk orang gitu. Nah kalau dia sudah bisa mapan dan dia bisa usaha sendiri gitu ya, walaupun kita bekerja dengan orang dan kita punya usaha, Masya Allah, itu kayaknya kita perlu bantu di situ kayak Mbak Irma. NIB, PIRT dulu, baru setelah itu halal. Kalau halal itu kita butuh biaya, soalnya UMKM itu dari pemerintah, dari MUI itu bisa biayanya, kemarin cendol aja Mbak, cendol tuh biaya dari MUI resmi halal itu adalah sekitar 4.500.000 cendol Bandung. Kemarin teman saya untuk kuliner, jualan kuliner kayak makanan box gitu ya. Itu kemarin dia bilang sama teman saya juga 2.500.000. Itu di luar dari biaya konsultasi atau itu biaya konsultasi, saya nggak tahu dari teman saya ya. Nah itu biaya yang cendol tadi Mbak itu 4,5 juta. Teman saya mengenakan sebagai jasa konsultannya itu 7 juta. Jadi totally untuk cendol dari izin usaha, dia udah punya ini NIB ya, dia sudah punya usaha lain tapi halal, itu 11.500.000 gitu loh. Jadi tapi itu sebenarnya kita ada aplikasinya Mbak. Jadi don't worry, nanti kita belajar bareng-bareng aja ya untuk aplikasi dari oss.go gitu ya. Nanti saya sudah bisa menjelaskan singkat. Jadi kita sama-sama bisa online untuk NIB dulu kayaknya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana untuk kita ya, insya Allah, insya Allah. Terus kemudian ada pertanyaan lagi mana, sayang? Oh iya, ini ada lagi pertanyaan. Bunda izin bertanya, jika kita diberi rezeki lebih oleh Allah, apakah kita boleh menjadikannya sebagai modal usaha dulu atau kita tetap wajib menyisihkan untuk investasi emas dari awal? Apakah investasi emas itu merupakan prioritas? Oh enggak sayang, tetap kita yang pertama adalah zakat, infak, dan sedekahnya dulu. Ya, baru mau bikin modal usaha boleh, tapi kan nggak semuanya. Kalau bikin modal usaha semua uangnya, kamu cuma punya 1 juta, terus kamu habisin untuk 1 juta. Kalau itu gagal, kamu tinggal gini. Nah, tetap
Tetap ya. Jadi misalnya kamu punya 1 juta nih, Bunda selalu begini, selalu Bunda nih, kalau Bunda pribadi ya, karena Bunda juga usaha kecil ya gitu. Bunda bilang sama teman-teman, gue naruh uang 500.000 aja di kaleng gue. Untuk apa? Untuk modal usaha, gitu loh. Apa yang Bunda jual sayang? Mau tahu apa? Kadang-kadang Bunda jual itu dari Shopee. Yang tas-tas murah-murah itu dari harga 11.000, Bunda bisa jual 20.000. Itu suatu ketika pernah dari Serang itu laku 100 tas troli itu loh, yang tas troli murah tuh. Itu dijual sama guru ngaji ke provinsi-provinsi itu jadi 100 pieces. Kebayang apa nggak rezeki? Itu cuma dari Shopee, dari Shopee. Jadi ini anak-anakku bisa jual kayak gitu. Ini cuma ide aja ya, ide. Bagaimana kita menjadi wirausaha, tapi itu saya sistemnya pakai PO. PO, 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 ada yang mau nih PO. Jadi kan kalau udah PO punya keyakinan bahwa barang itu kan laku. Jadi saya nggak ada stok. Ya, nggak ada stok. Misalnya gini, Bunda mau dong itu 25. Oh ya, nih transfer ke sini ya. Mereka percaya sama Bunda, transfer ke sini. Itu bisa 100 gitu loh. Jadi kamu bisa juga melakukan usaha seperti ini, apalagi anak-anak muda ini kan banyak banget ya. Ini kayak tadi pertanyaannya siapa Mbak Ulan ya, itu boleh, tapi tetap zakat infak sedekahnya diutamakan dulu. Kamu harus berinfak dari 1 juta ini, kamu punya uang 1 juta nih masuk nih untuk modal usaha misalnya. Kamu kan itu uang nggak semuanya jangan kamu jadikan modal. Kalau kamu rugi tekor, kamu nggak punya stok cadangan dana modal gitu ya. Jadi kamu tetap harus menyisihkan untuk dana modal kita. Nanti misalnya suatu ketika itu kolaps ataupun bangkrut, kita bisa beralih pada usaha lain gitu loh. Seperti itu. Tetap harus berzakat, berinfak, bersedekah. Kenapa? Untuk membersihkan uang kita sehingga Allah ridho. Kata Allah gini, oh si Mbak Ulan itu dia mau buat usaha ini nih gitu ya. Gimana ya gitu. Oh dia bagus sama saya gitu kata Allah. Ya udah aku mudahkan dia. Sehingga ada langsam usaha kamu dan kemudian anak-anakku ini bisa sukses gitu loh karena Allah ridho. Itu aja ya. Kemudian kalau untuk emas itu nantilah ya sampai kamu mempunyai cukup dana yang pasti. Kalau kayak kakak Ajeng itu kan bekerja, dia punya dana yang pasti setiap bulan digaji gitu loh. Jadi dia punya ketetapan harus menyisihkan secara pasti juga dananya. Suatu ketika nggak ada usaha yang pasti kayak wirausaha, ya kita melihat dari keuntungan profit. Misalnya kamu dari 1 juta untungnya 500.000, sisihkan dari keuntungan itu yang 500.000 bukan dari yang 1 juta, karena 1 juta itu untuk kita buat lagi modal usaha gitu loh. Kalau Bunda 500.000 modal masukin kaleng, ternyata uang 500.000 jadi 1 juta, 1,5 juta. Berarti kan itu untuk modal. Berarti ada peningkatan omset usaha Bunda. Ya kan, dari modal 500.000 sekarang modalnya 1,5 juta. Gue jualan apa lagi ya gitu ya. Jadi kita bisa diversifikasi berlapis. Maksudnya kita bisa jualan tentang yang lain gitu. Jadi jangan semuanya kita jualan misalnya aku jualannya payung aja misalnya. Orang lagi nggak musim hujan jualan payung terus. Nah kita jualan yang lain. Oh aku mau jualan ini apa namanya aksesoris deh gitu. Alpin atau hijab gitu ya. Itu Masya Allah. Jadi kamu harus diversifikasikan berlapis. Sehingga satu sisi ini ada yang rugi, satu sisi ini lagi nanti kamu ada yang untung gitu loh. Itu yang Bunda jalanin ya. Dan itu memang ternyata memang benar harus ada secara ekonomi kan harus ada perlindungan untuk resiko kerugian kan gitu loh. Oke, ini alhamdulillah ada yang nanya lagi, Ibu. Ya, nggak apa-apa. Eh, Masya Allah, kalau untuk para taubaters dari riba untuk keluarin biaya izin usaha segitu ya berat ujian. Gimana solusinya ya? Nah, iya benar. Sangat benar sekali seperti yang saya sampaikan bahwa sebentar. Bahwa untuk usaha yang tadi maka saya selalu lebih kepada yang prioritas dulu. Yang prioritas apa tuh? NIB, PIRT, ya kata atau MD gitu. Pokoknya yang prioritas yang kita kalau saya semuanya gratis. Dari saya semuanya gratis. Kalau halal itu kan memang dari MUI ada ketetapannya. Oh ini biaya sekian nih, resmi tuh, resmi 4,5 juta. Tapi konsultannya itu
harusnya tidak mengenakan biaya yang sebesar itu. Nah ya menggunakan kesempatan dalam kesempitan lah gitu ya. Dia juga butuh untuk werawiri, tapi itu dari suatu kesalahan. Saya selalu mengingatkan pada tim saya, jangan kamu ngebebanin pada UMKM biaya yang besar karena dia hidupnya juga sederhana gitu ya. Tapi kan kita kan nggak tahu mereka punya merasa dia punya sebagai konsultan izin usaha ya dia berhak untuk melakukan ya itu tanggung jawab dia sama Allah gitu ya. Kalau dari saya pribadi nggak bayar, NIB gratis, PIRT gratis. Kita eh, nanti nanti kita buat bareng-bareng. Insya Allah mungkin dari Mbak Irman nanti akan bikin jadwal untuk NIB dulu ya gitu. Itu karena kita pakai prosesnya itu biasanya internetnya tuh jalannya begini nih. Muter terus gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita ketemu untuk sosialisasi NIB dan PIRT dengan saya insya Allah, tapi nanti bicara dulu dengan teman-teman dari IKS ya. Insya Allah kita akan adakan dan itu sangat bermanfaat untuk teman-teman ya yang punya usaha. Mungkin bisa share juga nanti sehingga benefitnya adalah untuk para UMKM usahanya akan terus berjaya gitu loh. Kemudian dia akan mendapatkan bantuan dari KUR kalau sudah punya NIB gitu loh. Yang jumlahnya 400, 600, kemudian 1,2 ada 2,4 gitu ya. Itu kan bantuan itu gratis, hibah gitu loh. Dan itu kalau kita daftar, kalau nggak daftar ke KUR, ke bank tersebut susah. Oh ya, ini juga nggak apa-apa sini aja. Nggak apa-apa sini aku. Ini ada teman Bunda, dia mau bercerita pengalaman juga nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini mungkin ya. Boleh ya. Nah, Alhamdulillah boleh. makasih Bu Evi. Iya. Boleh nih ada yang mau bercerita dari ibu-ibu WCT yang mau pengalaman? Boleh silakan Mbak. Monggo. Alhamdulillah. Ini oh gitu. Ini ada Bu Diah. Bu Diah itu adalah jualan roti ya, roti MKM juga dari Depok. Dia ke tempat saya ke Kelapa Gading ya seperti yang saya bilang bahwa rumah Bunda, apartemen Bunda itu tempat base camp ibu-ibu ya gitu loh. Atau nanti kalau teman-teman anak-anak aku mau main tempat Bunda senang banget, gak usah nginep di hotel. Sama Bunda aja udah kayak anak-anakku juga di sini gitu. Monggo. Nggak apa-apa. Cerita. Ini mau berbagi sedikit dari Bu Diah. Monggo Mbak. Ini ada Bu Diah. Nah, tuh Bu Diahnya tuh. Ini anak-anak. Tuh, salam. Tadi mengenai apa ya? Produk ini ya, apa tentang sertifikasi ya. Halal. Terutama untuk halal. Kan gini, yang saya sudah mengalaminya ya, untuk membuat NIB itu sekarang memang sudah online. Tapi untuk UMKM ini sebenarnya ada pendampingan gitu. Dan di pendampingan itu juga pemerintah membuka untuk pelatihan pendampingan itu. Bahkan sekarang sudah buka di batch 17 kalau yang ingin mau menjadi pendampingan. Nah, untuk untuk mempunyai NIB sertifikasi seperti halal itu pemerintah kan menggratiskan bahkan diperpanjang sampai bulan Oktober ini. Kalau yang saya alami ya, karena saya sudah membuat NIB kemarin itu Agustus 28 Agustus saya sudah punya dan kemudian berlanjut ke halal. Itu semuanya gratis dengan pendampingan karena kan seperti aku nih ibu-ibu yang jadul gini kan agak-agak gaptek untuk memulai memulai masuk aplikasinya. Itu kita memang perlu pendampingan. Nah, pendampingan itu untuk membantu UMKM yang tidak mengerti masalah IT gitu ya, seperti itu. Makanya saya juga bingung kalau ada beberapa orang bilang
harga segini. Itu Kaget ya. saya kaget gitu. Karena sebenarnya itu semua ada di Iya, kita oss.co.id. hanya buka Jadi aplikasi. aplikasi OSS itu bisa untuk NIB, bisa untuk halal, bisa untuk PIRT, bisa untuk MD. Cuman kita harus belajar lebih banyak karena itu ada. Jadi kayaknya kita mesti bicara banyak nih Mbak Irma nih dan teman-teman ya yang di IKS ya, untuk kita bisa menjadi agent-agent yang membantu para sahabat-sahabat UMKM untuk agar tidak terbebani, karena pada dasarnya kalau dari saya sendiri sih gratis semuanya ya Mbak ya. Paling enggak coba deh masuk ke pelatihan pendampingan, ada dibuka kemarin terakhir itu batch 17. Kalau nanti ada lagi coba masuk situ, jadi dia tuh dilatih untuk membuka pelatihan. Nanti kalau sudah selesai dia mengikuti pelatihan itu, dia mendapatkan sertifikasi dari Menak biasanya. Itu untuk itu dia bisa mendampingi UMKM yang lain. Jadi gini nih anak-anak mahasiswa ya, ini juga perlu nih untuk teman-teman yang muda-muda nih ya, yang belum punya NEB, siapa tahu ke depannya punya usaha itu diperkenankan. Karena kami juga dari HRA juga mengadakan memfasilitasi untuk membuat izin-izin usaha bagi para mahasiswa-mahasiswa gitu. Kenapa? Karena dipersiapkan untuk entrepreneur. Kita kan gak ada tahu ya, dan itu lebih baik ya punya usaha sendiri gitu ke depannya. Jadi kalau udah punya NIB udah tenang ya Mbak ya. Kalau udah punya NIB itu udah tenang karena kamu NIB itu kan vital ya. satu hal yang vital. Ada ini misalkan untuk masalah pembiayaan biasanya kan dipakai syaratnya punya NIB seperti itu. Dia akan tersinkronis lah dengan KTP, dengan NPWP, dengan semuanya, dengan tabungan kita gitu ya, NIB itu. Jadi Masya Allah, jadi kita nanti akan terkoneksi kemana-mana gitu loh. Itu aja sih gambarannya ya sayangku. Jadi semoga nanti kita bisa ngadain untuk teman-teman para mahasiswa yang berjiwa entrepreneur, kita akan bantu untuk HRA itu Human Resources Academy dari OKOC sebenarnya gitu ya. Tapi saya juga dari OKOC, dari Bang Indra Uno, itu kakaknya Sandiaga Uno, kami WCT ini sudah menjadi platform bagi mereka juga gitu. Cuman saya belum punya izin usaha secara legalitas ya, hanya perkumpulan perempuan-perempuan aja, dan semoga kita kedepannya akan bisa bersama-sama untuk bergandengan tangan membantu teman-teman kita yang dalam kesulitan apapun itu, mau UMKM atau siapapun, dan inilah kita hidup untuk menjadi wasilahnya Allah sebenarnya, itu aja. Oke, mungkin ada yang disampaikan dari Mbak Akfa. Di sini ada ibu-ibu nih, ada ibu-ibu sini. Karena di sini memang Bu Irma tahu bahwa sini basecamp ibu-ibu ya. Jadi mereka baru datang dari acaranya Anies tadi ya. Dari Anies, dari gubernur, dan emang dia berjanji mau datang ke sini. Tadi harus pagi Bunda jam 6 udah ke sana, cuman kaki Bunda lagi cenut-cenut sakit. Jadi Bunda stay aja deh gitu di tempat gitu ya, alhamdulillah. Dan mereka biasanya kalau datang ke sini bisa banyak juga nginep gitu. Iya. Terima kasih juga Mbak Irma, Bu siapa Bu Evi ya. Alhamdulillah. Semoga anak-anak ini bisa menjadikan ini inspirasi bagi teman-teman yang muda-muda nih, generasi penerus. Karena itu menjadi tugas kalian nantinya gitu loh. Silakan mungkin mau dibacakan ya. Itu ada kayaknya Mbak Evi ya tanya ya. Apa Bu? Apa Mbak? Terkait dengan ini investasi dengan deposito. Jadi apa yang lebih bagus, investasi emas atau deposito? Dan terkait dengan investasi dalam saham syariah, bagaimana dengan masalah spekulasi yang ada di sistem saham? Mengingat spekulasi juga bertentangan dengan syariah. Terima kasih. Benar ya, kalau saya seperti saya tadi bilang, saya tidak paham dengan investasi yang kayak promissory note dan sebagainya, surat-surat berharga, tapi saya lebih kepada concern kepada
emas dan perak sebagai sunahnya Allah, ya maksudnya alat pembayaran yang sunnah gitu ya bagi saya gitu ya, karena saya sudah membahas itu dengan yang di Amerika dan yang di negara-negara lain dalam bahasa Inggris. Waktu itu digital teknologi, kita menggunakan seperti yang disampaikan nama Bu Murni itu kala itu dengan memakai blockchain teknologi, tapi kita tidak memakai yang namanya currency-nya gitu, cuman kita sedang membuat kala itu gitu ya. Saya sampai sejauh itu Mbak Irma, cuman terlalu sulit untuk saya pahamin karena itu adalah teknologi ya. Saya bukan orang teknologi. Jadi kalau untuk yang tadi ada spekulasi, semua dalam hidup kita punya spekulasi dan resiko gitu ya. Tapi saya lebih concern kepada emas dan perak. Kenapa? Karena barangnya ada. Bentuknya ada. Dan itu sudah dibahas juga di Western people bahwa emas dan perak itu mereka yang paham, mereka akan beli emas gitu loh. Dan perak. Kenapa? Karena kejadian Venezuela dan Zimbabwe, wah jadi luas. Saya kalau udah bicara kayak gitu, aduh, efeknya bener Mbak, karena efeknya ternyata seru ya, iya seru. Aduh, aku bukan, saya belajar tuh otodidak karena mengetahui dari suami dan lain sebagainya gitu ya. Kalau nggak tahu juga kan gitu ya, blank gitu ya. Tapi karena disadarkan oleh mereka, sehingga saya harus belajar Mbak gitu. Dan banyak di conference yang ada di Dubai ataupun di Indonesia, di Bali dan lain sebagainya gitu ya, mereka juga berbicara seperti itu kan, bahwa mereka lebih safe punya emas dan juga lebih safe ada bentuknya gitu loh. Nanti itu kayaknya nanti kita mesti bicara itu ya Mbak Irma. Nanti mungkin saya ada menarik aja untuk diketahui oleh anak-anakku ini nih, biar tahu apa itu reverse ratio dan apa tuh segala macam lah ya di Amerika, kenapa ada begini, kenapa kita ada uang yang berbentuk seperti ini, kenapa ini gitu. Itu insya Allah akan saya bagikan, tinggal atur aja waktu. Saya dengan sukacita, ini sebagai syiar dan dakwah saya, semoga Allah terima ya Mbak ya. Dan itu yang tadi seperti Mbak Evi bilang benar, kita semua hidup memang penuh resiko, tapi kita lebih baik, kalau saya lebih baik emas dan perak gitu. Dan kalau masuk di deposito tabungan, kita tentunya ada ribanya ya. Kalaupun di bank bilang oh ini bagi hasil dan lain sebagainya, baca dulu akadnya deh. Karena saya sudah konsultasi juga dengan Mbak Reni, ada akad-akad yang bagus, ada akad yang memang masih ada ribanya. Karena riba itu adalah berdasarkan akad ya, gitu loh. Jadi saya juga masih belajar mengenai itu. Dan kayaknya banyak pelajaran yang harus kita pelajari bareng-bareng nih. Gitu aja deh Mbak. Ya nanti mungkin ada waktu kali mungkin kita nih akan menarik lagi ya, mungkin mengenai pembahasan mengenai kenapa benar ini jadi kepada Western people thinking about their opinion ya gitu, terus kemudian dikaitkan dengan Islam gitu loh. Ternyata di Islam tuh udah dari dulu udah kita belum ada, Western belum ada, kita udah ada gitu. Masya Allah. Nah itu mungkin saya akan bisa share itu nanti insya Allah Mbak, berikan waktu aja untuk saya mau dengan seminggu sekali saya juga mengisi dengan sukacita. Jika berkenan ya, jika berkenan saya akan isi mungkin di minggu depan atau minggu yang akan datang, karena minggu depan saya mau ke Ponpes insya Allah untuk ke gurunya suami ya kan, untuk soan ke Pak Kiai. Jadi mungkin di minggu yang akan datang lagi kalau kita mau ngisi yang lain, aduh dengan sukacita kita akan sharing mengenai jahatnya riba dan lain sebagainya yang dari sisi pandang saya, dan semoga ini nanti menjadi ilmu. Saya bahasannya simple aja Mbak, biar anak-anak ini mengerti itu lah. Sehingga dengan anak-anak mengerti, paham, dia akan bisa langsung menempel. Ini masih menempel Mbak. Nanti kalau udah mulai kerja, dia akan banyak melupakan. Ini akan menempel sama dia terus. Karena saya ingat kalau dulu kita zaman sekolah itu kan masih nempel tuh, tapi udah kerja udah buyar gitu loh. Udah nggak ingat lagi apa, misal kita dapat seminar atau apapun, kita mesti open book dulu. Tapi kalau dalam kuliah kita masih nempel gitu, karena kan tugas kita hanya belajar gitu loh. Itu aja sih. Ya jadi insya Allah menambahkan aja Mbak Dia. Iya baik monggo. Jadi kalau terkait dengan investasi, kembali lagi niat utama adalah apa, itu menjadikan satu kunci. Bila mana niat kita sudah spekulasi, itulah riba. Itu dari sisi terkait dengan niat daripada investasi itu sendiri. Kemudian kita yang pertimbangan kedua dari sisi niat, kemudian lanjut investasi ini dengan tujuan untuk apa, itu yang pasti. Karena dari setiap investasi itu harus kita pikirkan dari sisi jangka pendek sama jangka panjang. Kalau di dalam sisi jangka pendek, sebaiknya
kita jangan penuh ambil risiko. Jadi sewaktu-waktu kita mau mau dicairkan itu sangat mudah seperti itu Mbak Dian. Jadi benar. Kembali lagi kalau sekarang yang benar-benar memang terkait dengan akad syariah itu BMT ya Mbak ya. Kalau kita ada pinjaman hutang atau lain-lain, justru BMT itu pencerminan dari hukum syariah sendiri. Beda dengan BSI atau dan sebagainya. Kalau kembali lagi teman-teman memang katakannya nggak mau resiko tinggi pun, kami masih bisa memberikan saran dalam bentuk sukuk Mbak Dian. Artinya kebijakan itu memang kita coba tetap berikan option, karena dengan sisi dari pihak non sewu, hari ini saya sering hadapi klien-klien itu mengenai dana pendidikan anak, terutama di situ Mbak Dian. Jadi untuk mempersiapkan uang gedungnya, uang UKT-nya, atau kebutuhan fasilitas anak-anak dalam penunjang belajarnya nanti ke depannya, itu biasanya saya alihkan ke bentuk suku. Jadi iya, kalau suku itu ibaratnya kan ada namanya sistem kupon bunga ya. Bunga bukan artinya riba, bukan. Jadi ada satu sistem yang dalam pengelolaannya itu sendiri seperti ORI Mbak. Jadi tapi itu ada yang Islami ya Mbak? Ada yang syariah ya Mbak ya? Ada. Iya, kalau suku insya Allah Mbak itu. Jadi di sini kita ibaratnya kemarin sempat sharing sama beberapa orang akademik dari UNERS pun memberikan arahan option keterkaitan dengan memudahkan pembayarannya dan sebagainya, dengan niatan kita nggak mencari untuk melipat gandakan, intinya seperti itu. Baik itu dalam bentuk apapun investasi, baik emas atau dan sebagainya, kalau niat kita hanya untuk istilahnya melipat gandakan, kan ada tujuan beda ya Mbak ya. Benar. Dengan tujuan dagang sama untuk melipat gandakan supaya kaya, misalkan seperti itu. Iya. Itu, jadi niat itu benar-benar harus kita jaga. Kuncinya di situ. Jadi kehalalan daripada apa yang kita niatkan, kemudian pengembangannya, pendistribusiannya, itu menjadi prioritas utama di dalam kita mengimplementasikan hukum syariah di dalam keuangan. Seperti itu Mbak Dian. Jadi insya Allah sekarang ibaratnya kalau kita bilang era digital ini, kita sudah dibekali akal Allah. Selama kita nanti, saya yakin ya Mbak Dian, ya bariknya Allah itu, ya Habibnya ya Allah itu yang mungkin ibaratnya kita sudah nggak akan ada rasa ketakutan lagi. Kita harus yakin akan semuanya. Allah akan mencukupkan dengan campur tangannya yang luar biasa. Iya, benar setuju. Jadi, segala sesuatu yang akan kita jalani, kita terima itu murni bukan hasil kerja keras kita, tapi karena Allah ridho dengan apa yang melihat tulusnya niat kita, keikhlasan kita dalam menuju ridho ilahi. Betul, setuju. Jadi intinya kan seperti yang tadi saya bilang ya, kalau untuk hal-hal yang kayak berbentuk sertifikat deposito dan lain sebagainya yang mengenai syariah, itu yang paham adalah Mbak Irma. Maka kalau saya tidak begitu mempelajari banyak tentang hal itu, mungkin karena saya sudah langsung kayak apa ya, ada defense-nya gitu, ada defense gitu, seret gitu ya. Jadi ngeblok sendiri, berat gitu. Ada tembok kan. Makanya saya bilang, kalau mau tanya mengenai surat berharga yang syariah dan itu bisa tanya dengan Mbak Irma, karena ini ada ahlinya. Kalau saya udah langsung mendefense. Iya, makanya saya langsung mendefense karena saya korban riba kan. Jadi saya berusaha gimana menyelamatkan diri saya agar saya bersih terus gitu loh ya. Itulah rasa ketakutan saya. Nanti besok kita bahas kenapa sih riba. Ternyata riba itu dari zamannya Yunani, nanti kita belajar insya Allah. Gitu ya, sudah ada. Insya Allah kita belajar, nggak apa-apa untuk pengetahuan anak-anakku dan juga teman-teman yang lain ya. Karena jangan berpikir Islam aja yang membahas mengenai riba, ternyata dari zaman Sokrates, Yunani, semuanya ngebahas itu. Jadi untuk informasi aja, nanti ke depannya jadi kita lebih paham dan berjaga-jaga. Jadi nih anak-anakku nanti belajar lagi apa itu riba, apalagi akad-akadnya atau gimana gitu ya. Insya Allah bermanfaat, insya Allah itu berkah karena Allah ridho, itu aja. Kayaknya cukup ya Mbak ya, Masya Allah ya. Mungkin dari Mbak Akfa ada sedikit ringkasan gitu yang bisa disampaikan gitu. Kayaknya ini soalnya berkembang kemana-mana kita nih. Ibu-ibu begitulah. Ya, silakan. Oke sayang. Oke, alhamdulillah pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu Dian. Beberapa rangkuman yang
alhamdulillah didapatkan pada acara siang hari ini terkait tentang harta yang kita punya, sebaiknya juga itu harus ada pembagian-pembagian dan sebisa mungkin untuk tujuan hidup di dunia dan juga di akhirat itu harus adil, ya. Seperti pembagian untuk sedekah, kemudian untuk investasi masa depan, terus untuk pemenuhan kalau jika ada ada hutang itu juga wajib untuk dibayarkan. Kemudian baru kita bisa mengetahui sisa dari sisih tadi itu untuk biaya hidup kita, untuk biaya makan dan lain-lainnya. Kemudian dari hasil pembagian ini kita ketahui bahwa kalau misalnya kita nggak ada pembagian yang untuk kebutuhan dunia dan akhirat, dalam artian kayak seperti menghambur-hamburkan, itu tercantum juga dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 tentang dilarang untuk boros atau menghambur-hamburkan uang. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara dari syaitan. Kemudian juga perintah menabung itu tercantum dalam hadis Bukhari, dan tadi juga dalam materi disebutkan perbedaan antara sisa dan sisih. Kalau sisa itu bisa habis tanpa sisa, kemudian sisa juga bisa karena sisa itu sampai minim, jadi target itu tidak bisa tercapai. Kemudian tujuan keuangan juga bisa gagal, artinya tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lebih utama. Kemudian dengan kita tidak menyisihkan, dalam arti kita sampai menghabiskan tanpa sisa, itu juga bisa menjadi konsumtif dalam mengarah ke arah keborosan. Sedangkan kalau kita bisa menyisihkan, itu artinya kita memaksa diri untuk menyisihkan keuangan, dan itu untuk target ke depannya. Misalnya kita ada target dekat-dekat ini untuk apa dan lainnya. Kemudian targetnya tercapai dan kebutuhannya juga kita menyadari bahwa ada kebutuhan-kebutuhan utama yang harus kita penuhi dulu sebelum kita memenuhi kebutuhan yang sekunder dan yang lainnya. Dan juga dengan kita terbiasa untuk menyisihkan, kita akan terhindar dari sifat pemborosan dan tidak menjadi orang yang konsumtif seperti itu. Alhamdulillah materi yang disampaikan selama hampir 2 jam sangat berbobot sekali. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Saya selaku ya pokoknya selaku MC moderator iya. Pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dian, oh iya, iya boleh. Ya. Monggo. Kita nyalain cam-nya dulu. Oh iya. View. Teman-teman yang masih off cam boleh untuk unjuk diri. Ayo monggo. Oke, Mbak Evi. Mbak Rita. Makasih banyak Mbak Evi. Iya, makasih. Iya, makasih semua. Ya, semoga nanti kita ke depannya bisa ngisi untuk NIB dan izin usaha untuk teman-teman ya. Oke. Mbak Wulan dikasih aba-aba. Satu, dua, 3. Udah. Ya, nanti siapa tahu insya Allah saya bisa main ke sana, bisa jumpa sama anak-anak ya. Semoga dan bisa kita siar bareng gitu loh, insya Allah. Saya harus ketemu dengan UMKM daerah untuk kita bisa sowan dan berkumpul sambil berbagi, insya Allah ya.
Ya, Matur terima kasih nuwun semuanya Mbak sama-sama. Dian, Mbak Evi, Ya, Mbak semuanya terima Rita, kasih ya Mbak atas Lena, Sama-sama terima kehadirannya kasih Mbak Bu Rita, Dian, Mbak Bu sama Gema. Andriani, Ya, Mbak terima Puput sama kasih semuanya. Bunda. Mbak Iya.